Halo guys, kembali lagi dengan Imo Film. Dalam kesempatan ini, Imo Film akan membahas film Ron's Gone Wrong. Film ini merupakan film animasi, petualangan, dan komedi. Film animasi ini menceritakan tentang seorang anak lelaki kesepian dan temannya robot yang cacat, yang dimana seorang siswa sekolah menengah pertama bernama Barney. Suatu saat ayah Barney memberikan sebuah kado ulang tahun berupa teknologi terbaru yang bernama Bebot, disebut sebagai best friend out of the box. Bebot tersebut kala itu merupakan sebuah robot yang tidak hanya bertindak sebagai perangkat elektronik pada umumnya, namun juga bisa menjadi sahabat bagi penggunanya. Sayangnya, Bebot tersebut yang ia dapatkan jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Robot yang bernama Ron tersebut ternyata mengalami banyak malfungsi. Bahkan ketika memperkenalkan diri saja, Ron tidak bisa menyebutkan namanya. Meskipun begitu, Barney tidak ingin mengganti Bebot yang ia dapatkan. Berjalan dengan seiringnya waktu, Barney pun mulai memahami apa arti persahabatan yang sebenarnya. Ikuti petualangan Ron dan Barney dalam Ron's Gone Wrong kali ini ya. Film dibuka dengan diperlihatkannya pembukaan sebuah perusahaan teknologi yang bernama Bubblebot atau Bebot, di mana terlihat seorang penemu robot muda yang bernama Mark sedang mempromosikan teknologi terbaru yang bernama Bebot, yang dimana robot tersebut sebagai best friend of the box. Bebot kala itu merupakan sebuah robot yang tidak hanya bertindak sebagai perangkat elektronik pada umumnya saja, namun juga bisa menjadi sahabat bagi penggunanya. Bukan hanya sahabat, Bebot juga memiliki multifungsi lainnya sesuai dengan keinginan pengguna. Hingga promosi tersebut mulai menuai keberhasilan. Karena itu semua, orang berbondong-bondong untuk membeli Bebot untuk anak-anak mereka. Namun tidak bagi Barley. Ia adalah satu-satunya anak yang tidak memiliki Bebot tersebut, karena ia terlahir dari keluarga yang sederhana. Barley hanya tinggal bersama nenek dan ayahnya yang seorang penjual barang buatannya sendiri. Namun ia tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Saat di jalan, ia melihat perusahaan Bebot. Karena rasa kagumnya, ia pun selalu memandanginya sampai-sampai ia akan tertabrak oleh mobil yang mengangkut robot Bebot. Karena kejadian tersebut membuat Bebot di dalam mobil terjatuh dan mengakibatkan Bebot tersebut menjadi rusak ringan. Benar saja, seluruh siswa di sekolah Barley memiliki Bebot yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Bisa dibilang sebagai pengganti HP ya. Ketika istirahat, Barley hanya bisa memandang teman-temannya yang sedang bermain bersama Bebot mereka. Barley merupakan anak yang dikucilkan oleh teman-temannya karena ia selalu canggung apabila hendak berinteraksi dengan orang lain. Sampai-sampai gurunya meminta semua temannya untuk bermain bersama Barley, namun Barley malah mendapat bulian dari teman-temannya. Sesampainya di rumah, nenek dan ayahnya memberikan kejutan ulang tahun untuknya. Ketika ayahnya berkata ia mempunyai sebuah hadiah untuk Barley, Barley berdoa agar ia mendapatkan sebuah Bebot. Namun sang ayah hanya memberinya sebuah palu. Di sini ia sedikit kecewa. Namun tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Barley segera bergegas keluar rumah. Ketika ia melihat sebuah kado yang berbentuk seperti Bebot, karena senang ia pun segera membukanya. Namun ternyata kado tersebut berisi sebuah batu yang dikirim oleh Rick untuk mengejaknya karena tak memiliki Bebot. Melihat ternyata anaknya kerap dibully, ayah dan nenek Barley segera pergi ke perusahaan Bebot untuk menukarkan kambingnya dengan Bebot. Sayangnya hal tersebut ditolak oleh mereka. Hal tersebut membuat ayah Barley menjadi sedih. Seketika ayah Barley melihat sebuah mobil pergi ke gudang. Ternyata di sana tempat penyimpanan robot yang telah rusak. Paginya Barley yang bangun tidur, ia syok ketika melihat sebuah Bebot di sampingnya. Barley terlihat sangat bahagia sekali karena akhirnya ia mendapatkan Bebot. Karena Bebot merupakan suatu hadiah yang begitu ia harapkan. Sayangnya Bebot yang ia dapatkan jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Karena ia tak tersambung dengan akses dari perusahaan dan tidak memiliki fitur seperti Bebot-Bebot pada umumnya. Robot tersebut bernama Ron. Sekalipun tindakan Ron kerap kali membuat Barley pusing kepala, namun ia tetap berusaha untuk merawat Ron. Saat di sekolah, ia berusaha menyapa teman-temannya, termasuk Savannah dan lainnya. Ia berkata bahwa ia juga sudah memiliki Bebot di rumahnya. Saat di rumah, terlihat ayahnya yang sedang mempromosikan sebuah temuannya. Kemudian Barley membawa Ron untuk pergi ke rumah teman-teman. Tak disangka mereka bertemu dengan anak-anak nakal, yaitu rombongan Rich. Barley khawatir pada Ron, takut bahwa Rich akan mengambilnya. Benar saja, mereka kembali untuk membuli Barley. Namun tak disangka Ron malah menampar Rich. Hal tersebut membuat Barley kaget karena Ron berbeda dari robot lainnya. Ron yang marah, ia pun menghajar Rich sampai mereka ketakutan. Hal itu membuat Ron dan Barley menjadi puas.
Barley bertanya pada Ron mengapa ia bisa melakukannya. Ternyata Ron tidak mengaktifkan tombol batasan untuk para bibot. Itulah yang menyebabkan Ron berbeda dari lainnya. Tak lama polisi pun datang menangkap Ron karena ia mendapat laporan bahwa Ron membahayakan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ia pun membawanya ke pusat bibot. Sesampainya di sana, ternyata tidak ada registrasi robot Ron tersebut, atau bisa disebut juga mereka adalah pengguna ilegal di bibot. Maka dari itu mereka mengambil bibot untuk dimusnahkan. Namun Barley diam-diam menyelinap masuk dan menolong Ron. Sayangnya hal itu diketahui oleh para petugas. Mereka langsung melarikan diri bersembunyi di antara bibot-bibot lainnya. Ternyata di sana terlihat bibot berwarna putih juga, dan Barley mempunyai ide untuk menukar Ron dan bibot itu. Saat Barley ketahuan, ia pun segera memberikan Ron palsu pada petugas, dan alhasil Barley kembali ke dalam mobil bersama ayah dan neneknya untuk pulang ke rumah. Hari itu bertepatan dengan meroketnya penjualan bibot ini, di mana petugas memberitahu tentang kejadian di perusahaan. Mark terkejut bahwa ada bibot yang memiliki kecerdasan dan emosi seperti layaknya manusia. Kemudian Barley menyembunyikan Ron ke dalam gudang. Karena Ron tidak memiliki fitur otomatis seperti lainnya, di sini Barley mengajarinya secara manual pada Ron agar bagaimana layaknya menjadi robot pada umumnya dan menjadi sahabat sejati. Ia mengajarinya setiap hari sampai Ron menjadi pintar, di mana Ron bisa bertingkah seperti layaknya manusia biasa. Sorenya Barley mengajak Ron jalan-jalan untuk melihat kota di bukit. Di sini mereka resmi menjadi sahabat. Tanpa sengaja Barley memukul Ron sampai menggelinding ke rumah Savannah yang sedang live. Hingga kedatangan Ron mengacaukan tempat Savannah. Tanpa sengaja, bibot Savannah mengambil gambar mereka. Ketika pulang, ternyata Ron tertidur sampai Barley tidak tega mengantarkan ia ke gudang. Ia malah membawanya ke kamar Barley. Namun karena pekerjaan ayahnya, rumah di tempat Barley selalu mengalami konsleting listrik yang menyebabkan mati lampu. Namun, Ron tahu bahwa Barley takut gelap. Ia pun menyalakan cahayanya agar Barley tidak ketakutan saat tertidur. Nyatanya, rekaman bibot Savannah telah sampai ke tempat perusahaan. Ia takut hal itu dapat mengacaukan bisnisnya. Namun, Mark berpendapat lain. Ia senang akhirnya ada bibot yang bisa mengerti hidup layaknya sahabat sejati bagi anak-anak. Sesegera Mark ingin mencari Barley dan Ron. Paginya Barley membawa Ron ke dalam gudang lagi karena ia ingin pergi ke sekolah. Tak disangka ternyata Ron pun ikut pergi ke sekolah dengan mencari beberapa teman untuk Barley. Sampai-sampai ia memasang poster juga. Lalu ia menyusul Barley pergi ke sekolah. Barley yang sedang di kelasnya, ia pun kaget melihat Ron datang ke sekolahnya. Sampai ia izin karena alasan dengan asmanya yang kambuh, dan ia pun segera pergi keluar. Di sini Ron mengatakan bahwa ia ingin menjadi temannya, seperti bibot pada umumnya. Istirahat pun berbunyi, di mana semua anak melihat bahwa Barley sudah memiliki bibot. Tanpa disadari, hal itu membuat Barley menjadi senang karena sekarang ia telah memiliki bibot layaknya seperti anak-anak lainnya. Ia menjadi percaya diri, namun tak disangka ternyata Ron membuat ulah di sekolahnya. Yaitu ia membawa beberapa teman yang diambil dari jalanan, sampai-sampai ia membuat kerusuhan dan selanjutnya Barley dibawa ke ruang PK untuk bertanggungjawaban dengan keributan ini. Ron kemudian dibawa oleh Rick. Rick bertanya kenapa ia bisa memukul orang. Ron menjawab karena ia tak memiliki batasan untuk melakukan sesuatu. Sampai bibot Rick mengopi untuk mematikan tombol larangannya. Di kelas, Barley bertemu dengan Savannah. Savannah mengatakan berkat video Barley dan Ron, ia mendapatkan banyak follower. Namun saat Barley sedang di ruang BK, ternyata terjadi keributan di luar sekolah, yang dimana para bibot itu lepas kendali dari para penggunanya. Hal itu dimanfaatkan oleh Savannah untuk melihat aksi tersebut. Namun ternyata karena bibot tersebut lepas kendali, ia pun kemudian memakan Savannah dan kemudian keluar menjadi kotoran. Dan ternyata hal tersebut masih di live oleh bibotnya sendiri. Hal itu membuat Savannah menjadi sangat malu. Karena kejadian tersebut, guru segera menghubungi pusat bibot tersebut untuk mematikan semua bibot yang ada. Karena kekacauan tersebut, Barley terkena marah oleh gurunya. Ketika ia pulang, ia bertemu dengan Ron. Ia sangat kesal pada Ron. Gara-gara Ron, ia jadi malu serta dimarahi oleh gurunya. Ron pun kesal dan ia pergi dari Barley. Sedangkan di dalam perusahaan, kejadian tersebut menggemparkan seluruh staf yang ada di sana. Mereka tidak percaya bahwa bibot tersebut
bisa saja membahayakan nyawa manusia. Karena dianggap membahayakan, maka Ron dan Barley dianggap sangat berbahaya. Maka dari itu, semua staf dikirim untuk menangkap Ron. Ia sesegera mencari Ron di dalam gudang. Sejenak, Barley merenungi tulisan yang ia pernah ajarkan pada Bibot. Akhirnya ia tahu alasan Ron bertingkah seperti itu. Tak disangka ternyata Ron di dalam juga. Barley akhirnya meminta maaf dan menyesali perbuatannya pada Ron. Ia berjanji ia akan menjadi teman selamanya. Tak lama staf pun menggeledah gudang. Namun Barley dan Ron sudah melarikan diri terlebih dahulu. Hal itu diketahui oleh para staf. Lalu mereka pun mengejar Barley dan Ron sampai Ron bersembunyi di rumah Savannah. Terlihat Savannah yang sedang bersedih atas kejadian sebelumnya. Setelah aman, Ron pun mengatakan pada Savannah bahwa ia akan pergi ke hutan bersama Ron. Di sini kedekatan mereka semakin erat dan mereka bisa bermain sepuasnya. Karena saking asyiknya bermain, tak disangka Ron malah terjatuh ke dalam lumpur. Mereka melanjutkan perjalanannya ke hutan lebih jauh lagi, di mana akhirnya mereka beristirahat di menara pandang. Di sini Barley mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak mempunyai teman sama sekali. Hingga malam pun tiba dan seperti biasa Ron selalu memberi cahaya untuk Barley tidur. Sedangkan di rumah Savannah, orang tua Barley bertanya apakah Savannah melihat Barley. Namun Savannah merahasiakannya dan ia bilang bahwa ia tidak melihatnya. Di sekolah, gara-gara kejadian sebelumnya, semua Bibot difungsikan sebagai mata pelajaran. Hal itu membuat Rich dijauhi oleh teman-temannya karena mereka menganggap itu semua adalah akibat perbuatan Rich. Savannah menghampiri Rich dan mereka berdua menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Gara-gara mereka, para staf sekarang mengetahui Ron masih hidup dan sekarang mereka sedang memburunya. Namun di dalam hutan mereka semakin tersesat dan malam pun semakin gelap, di mana Ron meminta Barley untuk segera pulang. Namun Barley tetap nekat untuk pergi dari rumah agar para staf tidak membawa Ron pergi. Namun ketika malam tiba, baterai Ron tersisa 5%. Akhirnya Barley menyuruh Ron untuk tidur agar menghemat baterainya. Ketika Ron tidur, hutan pun menjadi gelap gulita. Saat itu Barley menjadi ketakutan dan seketika ia pergi mencari pertolongan. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan cahaya. Ternyata setelah diamati itu adalah Bibot yang dikerahkan untuk mencari mereka. Karena takut mereka akan membawa Ron pergi, Barley pun akhirnya kabur dari Bibot-Bibot itu. Mereka berlari sampai terjatuh dan di saat itu juga penyakit Barley kambuh, di mana obat yang ia bawa pun habis. Kini kondisi Barley sangat lemah. Tiba-tiba Ron hidup kembali dengan baterai yang sudah sekarat, membawa Barley pergi ke belakang sekolah dengan menggendongnya. Di sini Barley meminta agar Ron kembali pergi, karena ia tak mau kehilangan Ron. Pagi pun tiba. Seketika Savannah yang sedang sedih pun melihat cahaya dalam hutan. Seketika ia bersama lainnya pergi melihat Ron dan sesegera memanggil medis. Tak lama bantuan dan Mark pun datang dan menolong mereka. Hal tersebut terekam oleh Bibot lainnya. Para staf pun akhirnya bergembira melihat aksi heroik tersebut. Namun si bos malah marah dengan hal tersebut dan menyuruhnya untuk mengambil Ron. Tapi semua temannya menghalangi Mark dan staf. Mereka mengatakan bahwa Ron lah yang menyelamatkan Barley dari hutan. Sayangnya Ron telah kehabisan baterai terlebih dahulu, dan itu membuat si bos menjadi senang. Barley pun dirawat di rumah sakit. Ketika ia sadar, ia segera menanyakan kabar Ron. Tiba-tiba Mark datang dan membawa Bibot yang lebih canggih. Namun Ron menolaknya. Ia menginginkan Ron sahabatnya. Mark berkata bahwa Ron telah rusak, namun memori Ron masih disimpan di pusat Bibot. Kemudian Mark akan mengakses kode masuknya, ternyata gagal. Karena Mark saat ini telah dikeluarkan oleh si bos dan diambil kepemilikan penemu Bibot. Akhirnya mereka bekerja sama untuk mengambil memori tersebut. Pada saat itu adalah perayaan ke-100.000 Bibot, di mana nenek dan ayah Barley masuk ke pusat kota dengan mengalihkan pandangan mereka, di mana ayah Barley meminta untuk memasang USB dengan laptopnya yang sering konslet. Benar saja, setelah menyalakan kabel tersebut, konslet pun terjadi, di mana mengakibatkan lampu yang di seluruh perusahaan pun menjadi padam. Inilah kesempatan mereka untuk beraksi, di mana Mark pergi ke kantornya sedangkan Barley pergi ke tempat penyimpanan memori. Sayangnya ayah dan nenek Barley tertangkap dan para staf akhirnya menemukan lokasi Barley yang sedang berada di dalam tempat memori. Di sana terdapat jutaan memori Bibot yang pada akhirnya Barley kesusahan mencari memori Ron. Ia terus memanggil nama Ron sampai ke ruang komputer. Di sana ia mengetik kata pencarian berhubungan dengan Ron, namun gagal. Akhirnya ia mengetik nama sekolahnya dan muncul memori milik teman-temannya, di
mana mereka terlihat sangat sedih. Namun, staf yang mengetahuinya langsung mematikan semua memori yang ada. Pada dasarnya, ia yang takut gelap, ia pun menjadi sangat ketakutan. Ia terus memanggil nama Ron. Dengan ajaibnya, memori Ron pun bersinar menerangi Barley. Ia pun segera menemukan memori Ron, sedangkan Mark mengatur robot keyboardnya untuk menghidupkan lampu komputer kembali. Barley akhirnya memasang memori Ron pada Bebot, dan Ron pun kembali. Di sini Mark melihat betapa luar biasanya kecerdasan yang Ron miliki. Ia seolah-olah bisa mengerti perasaan bagi penggunanya. Saat Barley mengajak Ron pergi, Ron merasa sedih. Ternyata teman-teman Barley juga merasakan sangat kesepian. Ron menginginkan agar Bebot lainnya juga bisa memahami perasaan bagi penggunanya sama seperti dirinya. Mereka akhirnya ingin mengopi Ron pada Bebot lainnya. Sayangnya saat proses dijalankan ternyata Ron mulai memudar. Ron mengatakan jika kopian tersebut akan mengakibatkan hilangnya memori Ron. Hal tersebut dicegah oleh Mark. Barley pun membatalkan niatnya untuk mengopi Ron. Namun Ron mengatakan yang ia butuhkan adalah teman sejatinya. Ron berkata untuk bisa melepaskannya agar semua anak bisa bahagia seperti yang Barley rasakan pada Ron. Dan dengan pilihan yang sulit, Barley akhirnya melepaskan Ron untuk dikopi ke semua Bebot yang ada. Dan Ron pun lenyap. Akhirnya semua kecerdasan Ron terkopi ke seluruh Bebot yang ada. Ketika staf datang, Barley menyerahkan dirinya. Barley pun dikembalikan kepada orang tuanya. Ketika semua telah kembali normal, si bos akan melanjutkan penampilannya. Namun Mark mengancam si bos dengan rekaman aksi kejahatannya yang ia lakukan, yang dimana si bos dengan terpaksa mengakui penciptaan Bebot pada Mark. 3 bulan selanjutnya, Bebot sudah berpindah seperti Ron. Seperti biasa, Barley satu-satunya anak yang tidak memiliki Bebot. Namun sekarang ia telah memiliki teman yang sebenarnya, yang selalu ia inginkan. Dan film pun selesai. Gimana, seru ya? Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa request juga film-film selanjutnya yang ingin dibahas. Terima kasih.